sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan. Halo adik-adik, salam semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita persiapkan hati kita, ambil sikap yang baik, semuanya rapi. Mari kita semua memuji Tuhan. Ayo Kak Dede, kita semua memuji Tuhan. Kita pujikan pujian dalam serta Yesus. Kita pakai gerakan ya. Kanan tangan kiri nunjukkan jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat depan lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat depan lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Mari adik-adik, kita semua sudah memuji Tuhan. Ada bersukacita? Amin. Puji Tuhan. Kita harus tetap bersukacita. Ya, kita mau masuk dalam firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita persiapkan Alkitab. Semuanya kita mau memujikan Tuhan. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
Adik-adik, kita akan berdoa mendengarkan firman Tuhan. Yang di rumah semuanya bersama-sama dengan kakak ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan, juga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang di rumah, disiapkan Alkitabnya. Bersama-sama ya. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya Kak Indra mau tanya, apakah nama hari-hari raya orang-orang Kristen? Apa nama hari-hari raya orang-orang Kristen? Ayo, siapa yang bisa? Ya, pasti kita ingat hari Natal. Lalu kita ingat hari Paskah. Lalu kita ingat hari Pentakosta atau hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita akan membaca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Adik-adik menyiapkan Alkitabnya di rumah. Ya, Kak Endro akan membacanya mulai ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Dikatakan demikian, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ini ia terangkat, sebelum itu ia telah memberikan perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ sampai menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Hari raya kenaikan Tuhan Yesus adalah hari perayaan di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah dan Juru Selamat yang akan datang kembali yang kedua kalinya. Hari kenaikan Tuhan Yesus juga adalah hari yang penuh sukacita bagi orang-orang percaya, di mana orang-orang percaya memperoleh sukacita yang besar dari Allah Bapa, dari Roh Kudus. Lalu kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah hari raya yang sangat luar biasa, memberikan orang-orang percaya untuk berani bersaksi melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus. Di sini kita tahu bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya selama 10 hari, Tuhan Yesus memberitakan atau mendatangi murid-murid Tuhan yang lagi sedih, yang lagi putus asa, yang sedang tidak bergairah, mereka yang tidak setia lagi kepada Tuhan, semuanya didatangi oleh Tuhan satu persatu. Tuhan Yesus sangat cinta kepada mereka, lalu mereka dikumpulkan. Mereka semua diajak makan oleh Tuhan Yesus di satu tempat dan diberikan perintah untuk tidak pergi, dan mereka harus menantikan janjinya Bapa. Nah, di sini kita bisa melihat sungguh luar biasa kasih Tuhan itu. Ketika dia mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, dia berpamitan bahwa dia akan naik ke surga dan dia akan turun kembali seperti dia naik. Peristiwa ini menjadikan murid-muridnya takut. Murid-muridnya lalu bertanya, berarti kita nggak akan ketemu dengan guru. Lalu Yesus memberikan Roh-Nya akan tetap menyertai, Roh Kudus yang akan turun, yang akan memberikan penolong sebagai penghibur, sebagai
teman, semuanya ada di dalam Roh Kudus. Perkataan Tuhan Yesus inilah yang membuat para murid-muridnya merasa percaya dan merasa diberkati oleh Tuhan. Di sini kita bisa belajar dari peristiwa ini bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus boleh menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Sikap kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Kita mau percaya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang menjadi sikap kita, mau percaya. Yang kedua, kita mau memiliki sikap bahwa kita harus berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini kita harus senantiasa selalu menjaga diri kita. Apa yang sudah Tuhan berikan, roh yang memberikan kekuatan dalam hidup kita, itu kita pakai untuk kita selalu berjaga-jaga. Supaya kita ini tidak melakukan yang tidak baik, melakukan yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Seperti berantem, mencuri. Nah, itu yang tidak baik semuanya. Kita mau berjaga-jaga selalu di dalam Tuhan. Kita mau selalu ingat Tuhan. Kita selalu memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kita berjaga-jaga. Yang ketiga, kita mau siap, mau dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengubah hidup kita, kita diubah menjadi anak-anak yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kita dulunya yang suka menangis, ayo siapa yang suka menangis, sekarang tidak suka jadi anak-anak yang menangis. Siapa yang suka marah-marah, sekarang kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka marah-marah. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa melayani Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang suka memberikan senyum kepada teman kita. Kita suka berjabatan tangan kepada teman-teman kita. Nah, itu sikap kita melayani Tuhan. Banyak cara untuk kita melayani Tuhan. Jadi, kita punya sikap, bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan, percaya secara pribadi, berjaga-jaga, mau dipakai oleh Tuhan. Itu boleh menjadi sikap kita, bahwa kenaikan Tuhan Yesus boleh kita belajar dari peristiwa hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, nanti adik-adik bisa lihat video yang adik-adik lihat filmnya untuk adik-adik yang masih kecil, yang masih TK, playgroup, bisa nonton filmnya. Mungkin yang anak-anak dewasa juga tertarik lihat filmnya, boleh juga. Namun pada pagi hari ini, Kak Endro sudah boleh menyampaikan satu pesan, bahwa di hari kenaikan Tuhan Yesus boleh membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus membuat kita siap dipakai oleh Tuhan. Bela kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita semuanya mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyediakan waktu untuk kami belajar bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus adalah satu rencana yang indah buat kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memperoleh janji Tuhan dan membuat kami boleh bersukacita, membuat kami boleh percaya lagi kepada Engkau, dan kami boleh dipersiapkan oleh Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengar, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati papa mama kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai
Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga menonton videonya. Nah, ini ada kuis. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Jawabannya ada 3 poin loh tadi. Kakak ulangi, bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya? Jawabannya bisa dikirim di bawah ini ya. Kakak tunggu. Nah, sampai di sini adik-adik ya perjumpaan kita pada minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.